3, 2, 1, 0. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah SPD. Saya seorang guru di SDN Sandangan, Kecamatan Pusang Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang ketiga di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, gerak. Kencang depan. Gerak. Tegap. Gerak. Dari ketuanya dulu. Ya, silakan cari posisi tempat duduk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Kepada Ahmad, Ibu persilahkan pimpin doa, Nak. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya ya Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada Ahmad yang sudah memimpin doa. Ya, Ibu mau memeriksa kehadiran kalian semua. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua. Alhamdulillah telah hadir semua. Nah, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak Ibu semua untuk berdiri. Ibu minta salah satu di antara kalian sebagai pemandu. Silakan, Nak. Tiara.
Nah, tujuan yang terakhir, setelah melakukan percobaan secara berkelompok, siswa membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Anak-anak, ada yang tahu hari ini hari apa dan tanggal berapa? Hari Senin, Bu. Tanggal 19 Juli 2021. Iya, hari ini hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Ibu mau tes semangat dulu. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, tangan. Ada yang tahu tepuk PPK? Tahu? Ya, sekarang kita tepuk PPK dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, kita seperti biasa ya, kita ada pembiasaan yaitu literasi, membaca sebentar. Silahkan anak-anak ibu semua membuka bukunya, baca. Nah, anak-anak ibu, apa ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa, nak? Iya, pawai budaya. Apa lagi, nak? Bangun datar. Iya, bangun datar. Apa lagi, nak? Segi banyak. Iya, segi banyak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pawai budaya, kemudian bangun datar, dan Segi segi banyak. segi banyak. Hari ini kita belajar tentang masih tema 1, indahnya kebersamaan, kemudian subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3, menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks lisan, tulis, maupun visual. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Nah, anak-anak ibu semua coba perhatikan layar di depan. Tolong diamati, itu ada gambar teks siap menghadapi musim hujan. Nah, anak-anak ibu semua sambil diamati, nanti ibu panggil di antara kalian ya untuk maju membaca setiap paragraf. Nah, teksnya itu ada 3 paragraf, berarti ada 3 siswa yang ibu panggil ya, yang lainnya sambil mengamati. Nah, ibu minta kepada Tiara untuk maju ke depan membacakan paragraf pertama. Kepada Tiara, ibu persilakan, nak. Silakan baca, nak. Paragraf pertama. Paragraf pertama. Musim hujan hampir tiba. Warga negara kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Ya. Nah, selanjutnya ibu minta kepada Wafi. Baca paragraf. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sani dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Ya, terima kasih kepada Wafi ya. Selanjutnya paragraf ketiga yang terakhir ya, ibu minta kepada
Coba perhatikan, itu ada gambar apa, Nak? Iya, gotong royong, kemudian kerja bakti. Membersihkan apa, Nak? Membersihkan selokan. Nah, apa sih Bu kok dari tadi disuruh mengamati, kemudian disuruh membaca? Ya, nah dari ketiga paragraf tersebut, anak-anak ibu semua nanti diminta untuk menentukan gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukungnya. Ada 3 paragraf, berarti anak-anak ibu semua mencari 3 gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Ya, ibu minta salah satu di antara kalian untuk membacakan ya. Ibu minta kepada Fauzan, silakan maju sayang bacakan. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Itu tadi pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok ini dapat dilihat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terletak pada awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya selalu diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, jika anak-anak ibu menemui kata-kata tersebut, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian, berarti gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Nah, jika kalian sudah menemui kata-kata seperti yang ibu sebutkan tadi, kalian sudah tahu, oh ini gagasan pokoknya dalam paragraf itu. Tapi jika anak-anak ibu tidak menemui kata-kata karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan demikian, berarti gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Nah, itu kata kuncinya, Nak. Nah, itu ada contoh gagasan pokok di awal paragraf. Siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Ya, cari, maju. Nah, silakan bacakan, Nak. Contoh gagasan pokok di awal. Orang yang akan pensiun tak perlu stres. Pensiun artinya tidak bekerja, namun dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tak akan terkena stres. Ya, terima kasih kepada Nasra. Tepuk tangan. Nah, coba Nak perhatikan teks cerita berikut. Coba tentukan, ada yang tahu di mana gagasan pokoknya? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Ayo, jika tidak menemui kata kunci tadi, berarti gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Coba, ada yang mau maju menjawab? Angkat tangan. Ayo, siapa duluan? Habibah, ya, maju. Silakan maju. Ambil mikrofonnya. Orang yang akan pensiun tak perlu stres. Benar nggak teman-teman? Ya, tepuk tangan. Habibah sini Nak. Nah, karena Habibah sudah benar menjawabnya, silakan Habibah tempel buahnya di nilai 100. Terserah, di mana yang penting Habibah cari nilai 100. Ya, belum tepuk tangan. Nah, Habibah sudah benar menjawab ya. Gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Orang yang akan pensiun tak perlu stres. Nah, ini ada contoh yang kedua. Siapa yang
Akhir paragraf. Seorang muslim telah sewajarnya untuk rajin beribadah dan berdoa. Karena untuk seorang muslim, doa adalah senjata paling ampuh. Ya, terima kasih kepada Tiara yang sudah membacakan. Selamat. Ibu minta ada yang mau maju menjawab. Angkat tangan. Ya, Wafi. Alasan pokok adalah karena itu seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Iya, benar. Silakan Wafi tempel buahnya di pohon nilai. Cari nilai 100. Iya, nah, tempel di angka 100 ya. Sudah sayang? Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan gagasan pendukung? Tadi gagasan pokoknya sudah ya. Sekarang pendukungnya. Pengertian gagasan pendukung. Coba Ibu minta kepada Fadila bacakan pengertian gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Ya, silakan duduk ya. Tepuk tangan. Nah, gagasan pendukung ini disebut juga dengan gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Nah, jika dalam sebuah paragraf gagasan pokok berada pada awal kalimat, maka kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya itu disebut dengan gagasan pendukung. Ini contoh teks cerita bagaimana menentukan gagasan pendukung. Coba Ibu minta kepada Disla. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada Disla yang sudah membacakan contoh teks cerita gagasan pendukung. Kemudian gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama, gagasan pendukung yang kedua, Udin dan teman-teman menanti rombongan pawai di alun-alun. Nah, anak-anak Ibu masih ingat gambar yang tadi yang sudah kita amati tadi, kemudian sudah kita jelaskan gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukungnya. Sekarang anak-anak Ibu diminta untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti anak-anak Ibu semua jawab di LKPD ini sesuai hasil pengamatan anak-anak Ibu semua. Itu ada 3 paragraf. Nah, silakan nanti tuangkan hasilnya di LKPD. Ibu beri waktu 5 menit. Kemudian nanti anak-anak Ibu semua, Ibu minta mempresentasikan hasilnya di depan. Siap? Ya. Ya, Ibu balik dulu ya. Nah, silakan Nak dikerjakan LKPD-nya. Gagasan pokoknya, tentukan gagasan pendukungnya. Silakan dikerjakan Nak. Sudah selesai? Ya. Coba Ibu minta di antara kalian 3 siswa maju ke depan mempresentasikan hasilnya ya. Yang jawabannya benar, Ibu kasih hadiah buah nilai. Ya, Ibu minta kepada Basir. Saya akan membacakan paragraf pokok karena Silakan tempel di 90 ya. Silakan lihat Nak. Cari angka
Tempel di atas 100, Nak. Cari. Ya, tepuk tangan. Paragraf yang ketiga, Ibu minta kepada siswa hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. tempel di angka 80. 80. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk ya. Nah, itu tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasilnya ya, hasil LKPD-nya. Ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 90, ada yang dapat nilai 80. Kita tes semangat lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Selanjutnya kita ada diskusi kelompok. Silahkan anak-anak ibu semua mengatur posisi tempat duduknya. Ibu bagi ada 3 kelompok ya. Satu kelompoknya ada 4 anggota. Nah, ini kelompoknya sudah terbentuk ya. Ada 3 kelompok. Hari ini kita akan melakukan 3 jenis percobaan. Sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu sifat bunyi merambat. Nah, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar. Iya, benar, Nak. Yang ketiga, ada pendengar. Nah, Ibu ada video. Silakan anak-anak itu semua menyimak ya, perhatikan bagaimana cara-cara langkahnya, kemudian bagaimana percobaannya. Nanti sebelum anak-anak itu semua maju mempraktekkan sendiri, terlebih dahulu kita perhatikan dulu videonya. Nah, disimak, Nak, sambil diamati. Percobaan 1. Alat dan bahan 1. Selang plastik, lebih kurang panjangnya 2 meter atau lebih. Kedua, gelas plastik. Langkah kerjanya adalah pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 2. Alat dan bahan 1. Gelas plastik 2. Benang kasur 3. Paku. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 3. Alat dan bahan 1. Ember besar 2. Air 3. Batu 4. Corong kecil. Langkah kerjanya adalah isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, itu tadi Nak video cara melakukan percobaan 1, 2, dan 3. Nah, sudah paham? Paham ya? Ya, Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Nanti anak-anak Ibu semua hasil pengamatannya dituliskan di lembar LKPD, kemudian presentasikan bersama dengan hasil percobaan kalian. LKPD pengamatan
Kemudian yang kedua nanti kelompok 2 melakukan percobaan yang kedua. Nanti juga untuk mengetahui sifat bunyi merambat melalui apa, nanti dijelaskan Nak ya. Kemudian kelompok 3 melakukan percobaan yang ketiga. Kemudian nanti juga mempresentasikan hasilnya bagaimana sifat bunyi. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Ya, kelompok 1. Kepada kelompok 1, silakan berdiskusi dulu. Ya, tentukan langkah-langkahnya. Ya, kemudian nanti tuliskan juga alat dan bahannya. Kemudian hasil percobaannya apa? Kemudian simpulkan. Kelompok 2 silakan berdiskusi. Ya, tuliskan alat dan bahannya, langkah-langkah percobaan. Kelompok 3 silakan berdiskusi. Ya, tentukan nama percobaannya apa. Ya. Nah, yang pertama Ibu minta kelompok 1 melakukan percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan percobaan 1, yaitu tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Adapun alat dan bahannya, yaitu selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Dan adapun langkah-langkah kerjanya. Langkah pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu untuk memegang ujung selang lainnya. 3. Minta temanmu berbicara melalui. 4. Dengarkan dan catat apa yang dia sampaikan. Assalamualaikum. Ya, hasilnya apa sama-sama? Terdengar? Nah, perhatikan temennya tadi melakukan percobaan, kita dengerin hasilnya apa. Sini, Sen. Ya. Hasil percobaan. Suara terdengar dengan jelas melalui selang. Suara terdengar dengan bagus. Suara terdengar dengan jelas. Kesimpulan. Bunyi dapat merambat melalui udara dan bunyi yang dihasilkan terdengar jelas. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang duduk, Nak. Ya, siap-siap untuk kelompok 2 melakukan percobaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ya, ingin melaksanakan percobaan 2. ya. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: gelas plastik 2 buah, benang kasur, paku. Kak, silakan laporkan. Tulis. Ya, sekarang gantian. Yang tadi mendengarkan gantian berbicara. Kami yang mendengarkan lagi, Nak. Coba. Ya, tulis. Ya, sudah. Silakan ketua kelompoknya membacakan hasilnya. Temannya duduk kembali. Ya, duduk. Hasil percobaan terdengar. Suara sangat jelas didengar melalui benang. Kesimpulan. Suara terdengar. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Bahkan bunyi terdengar jelas. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok yang ketiga, percobaan terakhir. Silakan alat dan bahannya bawa ke depan. Akan kami dari kelompok 3. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan ember
besar, 2 air, 3 batu korang, 4 corong kecil. 1 pukul. Ya, hasilnya laporkan. Ya, siapa yang mau coba? Silakan gantian. Kamu. Yang lain perhatikan nak. Apa nak? Ya, silakan tulis. Ya, sekarang diskusikan hasil kalian. Silakan. Temannya yang menulis. Ya. Tolong dipresentasikan hasil percobaan 3-nya. Ayo yang lain perhatikan nak. Hasil percobaan terdengar dengan jelas. Bunyi dapat merambat melalui zat cair. Hasil bunyi sangat terdengar dengan jelas. Kesimpulan bunyi yang ditimbulkan sangat terdengar dengan jelas ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 ya yang sudah melakukan percobaannya. Silakan duduk kembali nak. Aplaus, tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah melakukan percobaan tadi ya, sekaligus mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, tadi didapat bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Kemudian bunyi dapat merambat melalui benda padat. Ya, benda padat. Terus yang terakhir tadi bunyi dapat merambat melalui zat cair. Nah, dari kegiatan kita belajar hari ini, mungkin di antara kalian ada yang mau maju menyimpulkan. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Ya, silakan maju Tiara. Coba kita simpulkan secara bersama-sama ya. Ayo, Tiara. Kesimpulan kita hari ini adalah gagasan pokok, Ya, gagasan pokok. gagasan pendukung, Iya, ayo ada yang ingat? bunyi, Iya, bunyi apa lagi? benda hampa, Iya, merambat. Apa lagi sayang? kalimat penjelas, Iya, ada kalimat penjelas. Ayo apa lagi? banyak, Iya, kalimat pokok apa nak? Silakan Tiara duduk kembali. Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dari awal kita belajar tadi, kita sudah belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung. Ayo, ada yang tahu apa lagi? Bunyi. Iya, pengertian bunyi apa lagi? sifat bunyi, Sifat bunyi. Kemudian tadi ada apa nak? Iya, gagasan pendukung. Ayo, Ibu mau berikan evaluasi. Silakan anak-anak Ibu kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti dikumpul kembali ya. Nah, ini ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan ya. Kerjakan soal evaluasinya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Bagi yang sudah, silakan kumpul ke depan. Yang sudah, silakan kumpul ke depan. Ya, makasih nak ya. Terus bisa. Ya. Kepada anak-anak Ibu semua, ini soal evaluasinya sudah terkumpul semua. Ibu mau refleksi dulu dari hasil kegiatan kita hari ini. Semuanya sudah bagus, semuanya sudah mantap, semuanya paham, dan anak-anak Ibu semua tadi sudah melakukan praktek percobaan tentang sifat bunyi. Semuanya tadi sudah berhasil melakukan percobaan, baik itu